Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang obat anti batuk. Farmakologi 2 Stikes Muhammadiyah Ciamis. Untuk anggota kelompoknya sendiri, di sini terdiri dari Alda Saparida Rahma, Khofifah Januar, Lutfi Julpria Ananta, Putri Injani, dan Wawan Hermawan. Di sini ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama, ada definisi batuk. Selanjutnya ada jenis-jenis batuk, kemudian ada penggolongan obat batuk, kemudian obat anti batuk sesuai efek kerjanya, contoh obat batuk di pasaran, dan obat batuk yang sedang tren. Apa sih batuk itu? Nah, batuk merupakan refleks yang terangsang oleh iritasi paru-paru atau saluran pernapasan. Batuk biasanya merupakan gejala infeksi saluran pernapasan atas. Misalnya, batuk pilek atau flu, di mana sekresi hidung dan dahak merangsang saluran pernapasan. Batuk juga merupakan cara untuk menjaga agar saluran pernapasan tetap bersih. Ada dua jenis batuk, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak adalah batuk yang disertai dengan keluarnya dahak dari batang tenggorokan. Sedangkan batuk kering tidak disertai dengan pengeluaran dahak. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap suatu iritasi tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Penata laksanaan batuk meliputi terapi non-farmakologi dan farmakologi. Terapi non-farmakologi meliputi terapi banyak minum cairan seperti air dan sari buah, lalu menghentikan kebiasaan merokok, menghindari makanan yang merangsang tenggorokan, madu dan tablet pelega, hirup uap air panas, dan minum obat yang terbuat dari tanaman herbal. Yang selanjutnya yaitu ada etiologi dan manifestasi batuk. Yang pertama yaitu manifestasi batuk, meliputi demam yang tinggi, disertai otot tubuh yang kaku, bersin-bersin dan hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Yang selanjutnya yaitu etiologi batuk. Yang pertama yaitu umumnya disebabkan oleh infeksi di saluran pernapasan bagian atas yang merupakan gejala flu. Yang kedua yaitu infeksi saluran pernapasan bagian atas. Yang ketiga yaitu alergi. Yang keempat yaitu asma dan tuberkulosis. Yang kelima yaitu benda asing yang masuk ke dalam saluran napas. Yang keenam yaitu tersedak akibat makan dan minuman. Dan yang terakhir yaitu menghirup asap rokok dari orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis batuk. Yang pertama, batuk berdasarkan produktivitasnya. Berdasarkan produktivitasnya, batuk dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu batuk berdahak atau batuk produktif dan batuk kering atau batuk non-produktif. Yang pertama ada batuk berdahak atau batuk produktif. Batuk berdahak ditandai dengan adanya dahak pada tenggorokan. Batuk berdahak juga dapat terjadi karena adanya infeksi pada saluran napas, seperti influenza, bronkitis, radang paru, dan sebagainya. Selain itu, batuk berdahak terjadi karena saluran napas peka terhadap paparan debu, polusi udara, asap rokok, lembab yang berlebihan, dan sebagainya. Yang kedua, batuk kering atau batuk non-produktif. Batuk yang ditandai dengan tidak adanya sekresi dahak dalam saluran napas. Saluran nyaring dan menyebabkan timbulnya rasa sakit pada tenggorokan. Batuk kering dapat disebabkan karena adanya infeksi virus pada saluran napas, adanya faktor-faktor alergi seperti debu, asap rokok, dan perubahan suhu, dan efek samping dari obat, misalnya penggunaan obat antihipertensi, captopril. Yang kedua, batuk berdasarkan waktu berlangsungnya. Berdasarkan waktu berlangsungnya, batuk dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu batuk akut, batuk subakut, dan batuk kronis. Yang pertama ada batuk akut. Batuk akut adalah batuk yang gejala terjadinya kurang dari 3 minggu. Penyebab batuk ini umumnya adalah iritasi, adanya penyempitan saluran napas akut,
dan adanya infeksi virus atau bakteri. Yang kedua, batuk subakut adalah batuk yang gejalanya terjadi antara 3-8 minggu. Batuk ini biasanya disebabkan karena adanya infeksi akut saluran pernapasan oleh virus yang mengakibatkan adanya kerusakan epitel pada saluran napas. Yang ketiga, batuk kronis. Batuk kronis adalah batuk yang gejalanya menjadi lebih dari 8 minggu. Batuk ini biasanya menjadi pertanda atau gejala adanya penyakit yang lebih berat seperti asam tuberkulosis, bronkitis, dan sebagainya. Selanjutnya, penggolongan obat batuk. Yang pertama ada antitusif. Antitusif bekerja untuk menekan batuk. Contohnya adalah dextrometorphan, naskapin, etilmorfin, dan kodein. Obat-obat ini merupakan derivat senyawa opioid sehingga juga memiliki efek samping seperti senyawa opiat, meliputi konstipasi, sedatif, dan lain-lain. Perlu juga diketahui, antitusif sebaiknya tidak digunakan untuk batuk berdahak karena batuk yang tertekan pada cabang trakea bronkial dapat mengganggu ventilasi dan bisa saja meningkatkan kejadian infeksi. Misalnya pada penyakit bronkitis kronis dan bronkiektasis. Yang kedua ada ekspektoran. Ekspektoran dari bahasa Latin yaitu ex yang artinya keluar dan pectoris yang artinya dada. Ditujukan untuk merangsang batuk sehingga memudahkan untuk mengeluarkan dahak ekspektorasi. Obat bebas yang paling sering digunakan adalah gliseril guaicolat atau guaifenesin. Namun dalam beberapa studi, aktivitas ekspektoran ini masih dipertanyakan. Bahkan sebuah studi menyarankan menggunakan air saja sebagai ekspektoran karena air dapat membantu mengencerkan dahak sehingga dahak dapat dibatukan dengan mudah. Yang ketiga ada mukolitik. Golongan mukolitik bekerja menurunkan viskositas mukus atau dahak sehingga mendapatkan ekspektorasi. Biasanya digunakan pada kondisi di mana dahak cukup kental dan banyak seperti pada penyakit paru kronik atau PPOK, asma, bronkiektasis, dan sistik fibrosis. Beberapa contoh mukolitik adalah N-asetilsistein, karbosistein, ambroxol, dan bromhexin. Yang keempat ada demulsen. Demulsen adalah memperlunak rangsangan batuk dan memperlicin tenggorokan agar tidak kering, serta memperlunak selaput lendir yang teriritasi. Zat-zat yang sering digunakan adalah sirup, yaitu Taimi dan Alteae, zat-zat lendir yaitu infus karagen, dan gula-gula seperti drop atau akar manis, permen, pastiles, isap, dan sebagainya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu obat anti batuk sesuai dengan efek kerjanya. Obat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu obat anti batuk dengan efek kerja sentral, dan yang kedua yaitu obat anti batuk dengan efek kerja perifer. Baik, untuk yang pertama yaitu obat anti batuk dengan efek kerja sentral. Obat yang bekerja secara sentral terdiri atas dua golongan. Yang pertama yaitu golongan opioid dan yang kedua yaitu golongan non-opioid. Baik, untuk golongan opioid itu sendiri contohnya seperti morfin dan kodein. Nah, kedua obat ini bekerja secara perifer pada refleks batuk di sistem saraf pusat. Nah, kemudian untuk golongan anti batuk bekerja sentral yaitu dengan berikatan pada reseptor opioid. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua berikatan pada reseptor GABA B. Kemudian yang selanjutnya yaitu berikatan pada takinin, dan ada juga yang berikatan pada reseptor non-opioid 1. Kemudian yang terakhir yaitu berikatan pada reseptor sigma. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu anti batuk non-spesifik bekerja secara sentral dengan berikatan pada banyak reseptor. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja obat dari anti batuk sentral, antara lain yaitu dengan persebaran intracerebro vertikular setelah pemberian obat. Selanjutnya identifikasi pada jaringan sistem saraf pusat dan potensi intraarterial, dan yang selanjutnya yaitu ada intravena di otak. Itu untuk obat anti batuk dengan efek kerja sentral. Baik, untuk yang kedua yaitu obat anti batuk dengan efek kerja perifer. Nah,
untuk obat anti batuk dengan efek kerja perifer ini, yaitu mekanisme kerja perifer bekerja dengan cara menghambat aktivasi saraf sensoris di saluran napas dimulai dari laring sampai dengan saluran napas bawah. Nah, kenapa di laring? Karena di laring itu memiliki saraf yang sensitif terhadap stimulus klorida yang merangsang kepada batuk. Nah, kemudian itu ada yang kedua di saluran napas bawah. Itu karena di saluran napas bawah terdapat rapid adapting reseptor, yaitu bisa disingkat dengan RAR, dan serat C yang memiliki peran penting dalam merangsang reseptor batuk saluran pernapasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk reseptor opioid. Nah, untuk reseptor opioid perifer ini yaitu menghambat pelepasan RAR dan serat C sehingga pelepasan RAR dan serat C ini sering bekerja secara sinergis dalam menghambat refleks batuk. Nah, kenapa seperti itu? Ada bukti nyata pada refleks pegal afren dapat mengaktifkan serat C, yaitu timbulnya substansi neuropeptida, kemudian neurokinin, dan ada yang satu lagi yaitu kalsitonin. Nah, dari cabang saraf perifer tanpa melibatkan sistem saraf pusat dan tanpa pembentukan potensial aksi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada proses kerja langsung neurotransmitter ini biasanya disebut disebut sebagai suatu refleks akson ya. Suatu refleks akson ini yang akan membangkitkan motorik saluran napas dan menyebabkan batuk. Nah, jadi untuk obat-obatan anti batuk yang bekerja perifer ini bertujuan untuk menghambat refleks pada akson yang tadi disebutkan. Baik, itu untuk obat anti batuk sesuai dengan efek kerjanya. Baik, selanjutnya kita masuk ke obat batuk yang sedang tren. Di sini kelompok kami memilih obat batuk Ambroxol dari golongan obat batuk mukolitik. Nah, kenapa kami memilih obat batuk Ambroxol? Karena lihat dari konsumsi masyarakat atau dilihat dari pembelian masyarakat di apotek yang sedang tren atau sedang banyak dikonsumsi saat ini, yakni pembelian obat Ambroxol. Jadi kelompok kami memilih untuk obat Ambroxol ini. Nah, obat Ambroxol ini adalah obat mukolitik yang digunakan untuk mengatasi gejala batuk seperti pada common cold, faringitis, bronkitis akut, dan penyakit paru obstruktif kronik. Ambroxol berfungsi untuk mengatasi timbulnya mukus berlebihan pada sistem pernapasan. Ambroxol memiliki sifat sekretolitik dan sekremotorik yang mendorong clearance mukus di saluran pernapasan. Selain itu, Ambroxol juga dapat mensintetis dan melepaskan zat surfaktan dari sel pulmosi tipe 2 sehingga ikut menurunkan adhesi mukus yang ada pada dinding bronkus. Ambroxol merupakan turunan dari senyawa bromhexin yang memiliki efek hampir sama, namun terdapat perbedaan pada struktur kimianya, seperti adanya tambahan kelompok hidroksil dan delesi kelompok metil. Perbedaan struktur kimiawi ini menjadikan Ambroxol memiliki efek tambahan dibandingkan bromhexin, seperti efek mulai dari antiinflamasi, antioksidan, anestesi lokal, hingga antiviral dan antibakteri pada kadar tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke farmakodinamik dari obat Ambroxol. Terutama,
adalah sebagai mukolitik, mukokinetik, dan ekspektoran. Selain itu, ambroxol sendiri itu memiliki efek lain yang dalam sedang pendalaman penelitian adalah sebagai antiinflamasi, antioksidan, anestesi lokal, dan antiinfeksi. Temuan terbaru yang terpenting terkait potensi dari antivirus dari obat ambroxol ini adalah bahwa ambroxol mampu memodulasi interaksi protein yang penting bagi sel yang akan diinvasi oleh SARS-CoV-2 sehingga mencegah virus SARS-CoV-2 untuk dapat masuk ke dalam sel. Hal ini menjadikan ambroxol sebagai salah satu kandidat obat profilaksis atau terapi COVID-19. Selanjutnya, kita masuk ke farmakokinetik dari obat ambroxol. Ambroxol diberikan secara peroral dan dapat diserap dengan cepat. Distribusi ambroxol meliputi saluran napas, melewati saluran plasenta, dan disekresikan ke ASI. Yang pertama di sini farmakokinetik yakni absorpsi. Absorpsi obat ambroxol diserap secara cepat dan mudah hingga hampir lengkap atau menyeluruh. Ambroxol memiliki nilai bioavailabilitas sebesar 79% untuk sediaan immediate release dan 95% untuk sediaan slow release oral. Selanjutnya, masuk ke distribusi. Ambroxol ditemukan dalam darah dan di seluruh jaringan tubuh. Namun, didapati paling tinggi terutama pada paru-paru. Kadar ambroxol pada organ tersebut dapat mencapai 15-20 kali lipat daripada kadar ambroxol yang ditemukan pada darah. Plasma protein binding mencapai 90%. Waktu yang diperlukan agar obat mencapai kadar tertingginya atau sering disebut juga sebagai time to peak plasma concentration adalah 1-2,5 jam untuk sediaan immediate release dan 6,5 jam untuk sediaan slow release. Selanjutnya masuk ke metabolisme. Ambroxol di metabolisme terutama di liver oleh sitokrom P450 3A4 dan memiliki waktu paruh yang cukup panjang, berkisar 7-12 jam. Hasil metabolit ambroxol terutama adalah 2-amino-3, 5-dibromobenzoldehid, dan 4-aminokleroheksanol. Selanjutnya, kita masuk ke dalam eliminasi, atau sering juga disebut sebagai ekresi. Ekresi terutama melalui urin, laju eliminasi ambroxol sekitar 660 ml per menit. Nah, obat ambroxol ini memiliki efek samping. Salah satunya, atau yang bisa dikenal sebagai umum, itu ditemukan adalah mual, muntah, rasa perut tidak nyaman, dan mulut kering. Efek samping ini berlangsung untuk waktu yang singkat dan biasanya hilang dengan sendirinya. Interaksi obat ambroxol dapat terjadi pada penggunaan dengan obat haloperidol, ritonavir, cenobamate, dan satralizumab. Nah, jadi itu untuk obat yang sedang tren yang kami pilih yakni obat ambroxol.